Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Joshua Pranata Lumantubing. Saya mahasiswa baru di Universitas Evarina, Fakultas Kesehatan. Dengan NIM 211106012. Baik, di video ini saya akan membahas pelajaran tentang anatomi bagian kepala atau juga disebut dengan kranium. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferion Harahap, SSI, MSI, selaku dosen saya di Universitas Evarina, yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, pembahasan yang pertama adalah tulang parietal. Jenis tulang tengkorak ini letaknya tepat di tengah-tengah kepala kita. Di sini ya. Bisa juga disebut sebagai tulang ubun-ubun. Tulang parietal berfungsi untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Yang kedua ada tulang frontal. Tulang frontal juga disebut sebagai tulang dahi. Di sini ya. Tulang frontal ini tak hanya menopang bagian ke belakang tengkorak. Fungsi tulang frontal ini juga untuk mendukung struktur hidung dan bagian atas rongga mata. Yang kedua ada tulang sphenoid atau tulang baji. Yang ketiga, tulang sphenoid atau tulang baji. Tulang sphenoid atau tulang baji letaknya ada di bawah tulang frontal. Fungsi utamanya adalah untuk membentuk dasar dari sisi tengkorak. Walaupun bentuknya tidak beraturan, ukurannya yang lebar, namun tulang ini bermanfaat untuk melindungi struktur otak dan saraf. Sementara bagian belakang tempat perlekatan otot untuk mengunyah. Yang selanjutnya ada tulang temporal. Tulang temporal atau juga disebut dengan tulang pelipis. Sepasang tulang yang tidak beraturan. Letaknya berada di bawah tulang parietal, bagian tengkorak. Fungsi dari tulang temporal adalah untuk melindungi saraf dan struktur telinga yang mengontrol pendengaran dan juga keseimbangan. Yang selanjutnya ada tulang occipital. Tulang occipital merupakan tulang berbentuk pipih yang lokasinya terletak di bagian belakang. Jenis tulang tengkorak ini mempunyai lubang yang dapat menjadi penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi penting dari tulang occipital ini adalah untuk melindungi otak dan pusat yang memproses penglihatan. Lalu, jenis tulang ini juga mempengaruhi gerakan tubuh, fleksibilitas, stabilitas, dan juga keseimbangan. Selanjutnya ada tulang ethmoid. Tulang ethmoid atau tapis letaknya berada di bagian depan tulang sphenoid. Tulang ini juga menjadi bagian dari kumpulan tulang yang membentuk struktur rongga hidung. Bagian dari sistem rangka tulang tengkorak ini pun mempunyai beberapa fungsi, yaitu satu, memproduksi lendir untuk mencegah alergen pada area hidung. Yang kedua, mengurangi berat kepala. Yang ketiga, mengaktifkan indera penciuman kita. Yang selanjutnya ada tulang zygomaticus. Tulang zygomaticus adalah tulang tengkorak yang membentuk struktur pipi di wajah. Tulang zygomaticus ini juga berbatasan langsung dengan tulang frontal, tulang sphenoid, temporal, dan juga tulang maksila. Yang selanjutnya ada tulang lakrimal. Tulang lakrimal adalah tulang terkecil yang ada di wajah. Tulang ini turut membentuk dinding rongga mata bagian tengah di dekat hidung. Letaknya berada di dekat kantung air mata, berisi kelenjar lakrimal. Fungsi dari bagian tulang tengkorak ini adalah mengalirkan air mata dari mata ke hidung. Yang selanjutnya ada tulang nasal.
Tulang nasal adalah tulang yang membentuk batang hidung. Bagian tulang tengkorak ini terhitung cukup panjang. Ya jika dibandingkan dengan tulang wajah lainnya. Tulang hidung ini bersama dengan tulang rahang atas membentuk kubah tulang, sehingga menjadi bagian paling tebal pada hidung mata. Yang selanjutnya ada tulang maksila. Tulang maksila adalah tulang rahang atas berada di tengah tengkorak, sehingga membentuk bagian tengah wajah. Maka dari itu, jenis tulang ini berfungsi untuk bernapas, pertahanan tubuh, proses mengunyah, dan juga berbicara. Yang selanjutnya ada tulang mandibula. Tulang mandibula adalah tulang rahang atas bawah. Tulang mandibula adalah tulang rahang bawah. Tulang ini merupakan satu-satunya tulang wajah yang bisa bergerak, sebab pada bagian ujung atasnya tulang rahang bawah membentuk persendian dengan dasar tulang kepala. Baik, dari pembahasan di video ini, maka dapat kita simpulkan tulang tengkorak atau kranium berfungsi untuk melindungi otak sekaligus membentuk struktur di wajah kita. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan tentang anatomi bagian kepala di video ini. Apabila ada kata perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.